Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita sama-sama di tempat ini guna untuk melakukan salah satu kegiatan atau tugas dan tanggung jawab kita, Bapak Ibu, yaitu kita membahas ulang, mereview visi misi sekolah kita yang telah kita susun bersama. Mudah-mudahan apa yang kita susun bersama itu bisa memberikan hal positif kepada kita, yaitu kepada siswa kita dan kepada satuan pelajaran pendidikan SD Negeri Welas. Bapak Ibu yang saya hormati, maksud dan tujuan presentasi visi misi sekolah ini untuk kita ketahui bersama bahwa salah satu pemenuhan tugas PNM atau observasi pengelola kinerja kepala sekolah oleh atasan, yang sebagaimana kemarin kita sudah terapkan observasi di kelas, yaitu Bapak Ibu melaksanakan proses belajar mengajar di dalam kelas yang dinilai oleh kepala sekolah. Oleh karena itu saya minta terima kasih dan Bapak Ibu hari ini sudah memenuhi undangan dan sudah membantu saya sebagai kepala sekolah untuk melaksanakan presentasi visi misi sekolah. Itu adalah maksud dan tujuan ini pada hari ini Bapak Ibu, yaitu dua ini, yaitu pertama pemenuhan tugas PMM observasi pengelola kinerja kepala sekolah oleh atasan, dan tujuannya untuk mempresentasikan visi misi sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu satuan pendidikan. Ini Bapak Ibu, selanjutnya visi. Di sini saya akan menggambarkan sebuah gunung. Bapak Ibu, gambarkan sebuah gunung. Di situ di puncak gunung itu Bapak Ibu ada saya letakkan visi. Oleh karena itu Bapak Ibu, visi merupakan cita-cita atau gambaran umum masa depan yang ingin dicapai. Bapak Ibu, visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan. Jadi visi ini Bapak Ibu adalah merupakan salah satu cita-cita yang digambarkan umum masa depan yang kita ingin capai. Jadi siapa yang ingin mencapai visi misi itu adalah salah satu Bapak Ibu pendidik dan kepala sekolah dan semua warga sekolah yang harus kita mencapai visi misi ini. Karena kita membuat visi ini adalah bukan cuma hanya kepala sekolah yang akan membuat visi atau menyusun visi dan misi, itu adalah kita semua keluarga sekolah. Berikut, apa itu misi? Apa itu misi? Yang tadi Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan yaitu visi. Jadi sekarang apa itu misi? Misi adalah langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Sekali lagi, apa itu visi? Langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Apa visi misi sekolah? Apa visi misi sekolah? Visi sekolah adalah gambaran siswa di masa depan yang ingin dicapai. Tenaga pendidik atau pegawai pada satuan pendidikan ini, kalau kita bekerja itu, yaitu harus Bapak Ibu kita mengikuti apa yang visi-misi yang kita susun bersama. Kemudian misi sekolah Bapak Ibu.
misi sekolah, yaitu langkah-langkah strategis yang dilakukan sekolah yang mewujudkan visi tersebut. Visi misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Bapak Ibu, ini adalah visi misi sekolah ini adalah paling penting untuk kita. Ini paling penting. Ini adalah merupakan salah satu acuan. Karena visi misi ini adalah merupakan salah satu komponen yang paling penting, Bapak Ibu. Jadi mari kita menyimak bersama bahwa visi misi sekolah ini adalah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Itu perlu kita perhatikan bersama. Karena visi dan misi itu adalah kita susun bersama. Oleh karena itu kita lakukan sesuai dengan apa maksud dan tujuan kita dan langkah-langkah apa yang kita lakukan di satuan pendidikan ini. Lanjut, kemudian ya, di sini apa pentingnya sih visi misi sekolah? Bapak Ibu tolong lihat baik-baik. Pentingnya apa misi visi sekolah, Bapak Ibu? Pentingnya adalah mengarahkan, yaitu memberikan arah yang jelas bagi warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kemudian meningkatkan, yaitu memotivasi warga sekolah untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya dalam mewujudkan visinya. Jadi apa yang kita sudah miliki, kita tingkatkan dan kita harus memberikan apa yang kita sudah wujudkan pada hari itu supaya meningkatkan kompetensi kita supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai. Kemudian kita mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Yaitu menjadi dasar yang melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Itu pentingnya visi misi sekolah. Kemudian pentingnya membangun identitas. Yaitu menciptakan citra dan identitas khas sekolah. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi saya sudah sampaikan visi dan misi, yaitu kita sudah lihat bersama. Jadi di sini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang akan terjadi jika sekolah kita ini tidak memiliki visi misi yang jelas. Jadi saya minta kira-kira Bapak Ibu bagaimana kira-kira kalau Bapak Ibu kita punya sekolah ini tidak memiliki visi misi yang jelas. Menurut Bapak Ibu seperti apa? Kalau kita punya sekolah ini tidak memiliki visi dan misi yang tidak jelas. Oke, Ibu Alu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sesuai dengan visi, pengertian visi dan misi. Visi adalah merupakan cita-cita untuk mencapai tujuan atau masa depan suatu tempat atau sekolah. Sedangkan misi itu adalah langkah-langkah untuk mencapai misi. Jadi sesuai dengan pengertian visi dan misi, jika sekolah kita tidak memiliki visi dan misi, berarti sekolah kita itu tidak memiliki tujuan, tidak memiliki arah di mana kita akan mau melangkah, apa yang kita akan lakukan. Jadi
Yang jelas di satu sekolah itu kan cita-cita kita itu untuk menciptakan peserta didik yang unggul, guru yang profesional. Jadi kalau sekolah tidak memiliki visi misi, berarti sekolah itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak memiliki arah dan tujuan. Mungkin itu yang sekedar yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Anu sudah menyampaikan. Oke, berikan sport kepada Ibu kita, Ibu Anu. Terima kasih ya Ibu Anu. Sebagaimana tadi Ibu menyampaikan bahwa kalau sekolah kita tidak memiliki visi dan misi, maka sekolah kita ini tidak terarah. Bagaimana kita mencapai tujuan dalam proses di sekolah ini kalau kita tidak mengambil salah satu acuan? Karena memang tadi kalau tidak ada visi dan misi itu, kalau sekolah sampai tidak terarah, berarti kita mau kemana? Sedangkan kalau juga sudah terarah atau tidak lakukan tidak sesuai dengan visi dan misi, salah satu tidak memiliki keprofesionalnya. Jadi kita harus profesional melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita agar kita mencapai visi dan misi kita. Oke, ya itu. Mungkin ada yang lain? Oke, Pak. Ya, Pak Haris. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebagaimana Bapak telah jelaskan tadi bahwa visi dan misi, visi itu adalah cita-cita suatu organisasi, sementara misi adalah beberapa rangkaian kata untuk membantu mencapai suatu misi. Di sini saya ibaratkan kalau misalnya tidak punya visi dan misi satu organisasi, itu ibaratkan seperti kapal di laut tanpa kemudi. Sehingga visi itu diibaratkan sebagai kemudi. Kalau kapal itu patah kemudi, maka dia tidak akan terarah kemana dia pergi. Maka visi dan misi pada satu organisasi sangat penting, Pak. Kemudian ya seperti itu. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haris sudah menyampaikan. Berikan sport kepada teman kita Pak Haris. Ya, menurut teman kita Pak Haris tadi adalah kembali menerangkan tentang visi sekolah adalah merupakan salah satu gambaran siswa di masa depan yang ingin kita capai, ya. Kita capai. Bagaimana kita tercapai? Kita punya siswa, punya cita-cita dan lain sebagainya. Kita harus beroleh dari visi. Kemudian langkah-langkah apa yang kita lakukan? Yaitu di misi sekolah. Langkah-langkah yang strategis dan yang kita lakukan sekolah, yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi tujuan kita adalah supaya bisa tercapai dan terwujud apa yang kita mau cita-citakan sesuai dengan visi misi yang kita susun bersama. Ada lagi yang lain? Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Menanggapi apa yang telah dipresentasikan oleh Bapak tadi terkait dengan visi dan misi. Tadi sudah digambarkan bahwa visi itu ada gambaran sebuah gunung tadi itu, di puncak gunung itu ada visi. Olehnya itu di puncak gunung itu sebagai visi, sebagai tujuan sasaran yang akan kita tuju, lalu langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mencapai ke puncak gunung tersebut, yaitu visi yang kita rancang sejak bersama. Itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Lula. Tolong aplaus kepada beliau. Ya, menurut beliau, yaitu visi itu adalah satu gambaran sebagai gunung yang saya sudah gambarkan yang ada di depan ini, di layar ini, adalah merupakan kita satukan persepsi untuk satu tujuan dan satu arah. Begitu, Pak Dula ya? Ya. Bagaimana caranya kita akan menempuh itu visi? Oleh karena itu, yang paling terpenting adalah kita mempersatukan apa yang kita punya tujuan itu bersama-sama dan kerjasama yang baik. Apa yang kita susun bersama seperti visi misi sekolah itu harus kita lakukan yang sebenarnya. Mungkin seperti itu Pak Dula ya. Nah, ada
Ada lagi yang lain? Ada? Sudah. Oke, tidak ada lagi, kita lanjut. Ya, ini adalah komponen visi misi. Ini adalah komponen visi misi. Visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan merupakan komponen penting sebagai acuan utama dalam merancang pembelajaran yang berkualitas. Ya, saya ulangi. Komponen visi misi. Visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan merupakan komponen penting sebagai acuan utama dalam merancang pembelajaran yang berkualitas. Bagaimana itu Bapak Ibu yang berkualitas, pembelajaran yang berkualitas? Bapak Ibu, perangkat-perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu miliki harus lakukan sebagai pedoman supaya Bapak Ibu akan memberikan pelajaran sesuai Bapak Ibu rancangan. Yang disebut di kurikulum Merdeka itu adalah modul ajar. Modul ajar. Yang kemarin RPP, sekarang adalah modul ajar. Bila mana kita akan lakukan model pembelajaran yang berkualitas, kita akan harus mengikuti langkah-langkah. Kita harus mengikuti langkah-langkah. Disitulah kita akan menempuh keberhasilan dan bisa apa yang kita inginkan akan kita capai. Dengan menimbulkan berkualitas, karena Bapak Ibu di situ dikatakan adalah pembelajaran. Bapak Ibu adalah salah satu pendidik yang berkompetensi yang tinggi. Demikian, mungkin ada lagi lanjut. Ini adalah proses penyusunan visi misi. Proses penyusunan visi misi ini Bapak Ibu ya, yang waktu kita susun visi misi kita. Lanjut di rumusan cita-cita sekolah. Rumusan cita-cita sekolah ini di sini pertama, mewujudkan peserta didik yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dalam proses pembelajaran. Rumusan kedua, mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan. 3. Terciptanya budaya gemar membaca, hidup bersih, dan cipta lingkungan bagi warga sekolah. 4. Terbentuknya peserta didik yang kompeten, berkarakter, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 5. Terbentuknya peserta didik yang siap menghadapi perkembangan teknologi dan nilai-nilai iptek serta budaya dalam era globalisasi. Langkah-langkah strategis. Langkah-langkah strategis dalam visi misi kita tadi. 1. Lakukan mulai yang kecil, memiliki tujuan yang ingin dicita-citakan, namun terukur untuk meraih cita-cita. Pertama, Anda harus mulai dari tujuan. 3. Membuat perincian dalam bentuk perencanaan. Anda perlu melakukan perincian agar impian Anda benar-benar terwujud dan bisa jadi kenyataan. Ini Bapak Ibu, ini adalah visi misi dan tujuan SD Negeri Olas yang kita susun bersama. Bapak Ibu coba lihat, jangan sampai ada perubahan yang kita susun bersama. Saya kira pas ya. Ya, ini yang kita susun bersama, yaitu visi misi. Yaitu visi kita, Bapak Ibu, kita perlu ingat bersama. Ini yang kita susun bersama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu ingat baik-baik, karena ini harus kita mengambil acuan dari sini supaya kita jangan hilang haluan atau tidak terarah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita. Visi Bapak Ibu, visi ini adalah yang kita susun bersama, yaitu yang kita susun terwujudnya peserta didik yang kritis, kreatif, berakhlak mulia, berkarakter Pancasila, dan bertakwa. Betul Bapak Ibu? Iya Pak. Iya. Jadi kalau di sini sudah kita tulis bersama atau kita susun bersama, berakhlak mulia, berkarakter Pancasila, dan bertakwa. Ini termasuk masuk di bidang studi agama ya? Iya Pak. Iya. Bagaimana kita
membina anak-anak itu bisa berakhlak mulia, bisa berkarakter Pancasila dan bertakwa. Ini saya kira pelajaran ini banyak terdapat di bidang studi agama. Jadi alhamdulillah syukur pada SD Negeri Olas ini kita punya guru agama sudah lakukan seperti itu. Jadi berikan aplaus kepada kita punya guru agama, ya, yaitu Pak Lula. Kemudian visi sekolah kita adalah di sini ada 5 item. Pertama, 1, melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi kita melaksanakan pembelajaran yang seperti kita sebut aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Siapa yang melakukan ini? Kita sebagai tenaga pendidik. Supaya kita akan mencapai apa yang kita maksudkan seperti visi tadi, Bapak Ibu. Jadi jangan kita mengharapkan satu bidang studi saja. Itu makanya sebelum kita memulai dengan pelajaran pemula itu kita harus masuk dengan kerohanian supaya kita bisa menciptakan anak-anak yang berakhlak mulia, berkarakter Pancasila dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu misi kedua, meningkatkan kesadaran bersilaturahmi antar sesama umat beragama. 3, dan menerapkan sikap sopan santun, jujur, disiplin, dan saling menghormati antar warga sekolah. Bapak Ibu, kita sudah laksanakan. Poin ketiga ini saya kira kita sudah laksanakan. Ini sudah kebiasaan kita di sekolah sudah laksanakan. Jadi bukan hal baru. Kemarin itu walaupun kita belum ganti visi dan misi, yaitu pada tahun yang lalu, tetapi hal-hal yang seperti ini kita sudah lakukan. Yang keempat, memotivasi peserta didik agar gemar membaca, hidup bersih, dan cinta lingkungan. Kita juga sudah lakukan. 5, mengembangkan kompetensi peserta didik dalam menguasai teknologi informasi. Nah, ini juga Bapak Ibu kalau kelas 5 itu kita sudah lakukan seperti kemarin itu, yaitu asesmen. Mereka sudah mengerti apa itu menguasai teknologi dan informasi, dan tinggal kita kembangkan dan kita tambahkan seperti apa nanti itu dia akan kembali kepada kita sebagai tenaga pendidik. Itu yang kita harapkan pada orang semua. Yang berikut, tujuan, visi dan misi tadi Bapak Ibu kita sudah bagaimana caranya supaya kita mencapai tujuan. Artinya memperoleh dan kita punya visi dan misi tadi. Dan tujuannya adalah supaya terwujudnya peserta didik yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dalam proses pembelajaran. Itu tujuan kita pertama. Kedua, mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan. 3, terwujudnya perilaku sopan santun, peduli, dan saling menghargai antar warga sekolah. 4, terciptanya budaya gemar membaca, hidup bersih, dan cinta lingkungan bagi warga sekolah. 5, terbentuknya peserta didik yang kompeten, berkarakter, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 6, terbentuknya peserta didik yang siap menghadapi perkembangan teknologi dan nilai-nilai iptek serta budaya dalam era globalisasi. Jadi Bapak Ibu, ini adalah tujuan ini harus kita capai. Walaupun tidak 100% kita capai, bahkan 100% itu juga lebih bagus. Ini adalah tujuan kita daripada visi misi yang kita susun bersama. Jadi kita untuk mencapai tujuan. Nah, Bapak Ibu, kita punya visi, misi, dan tujuan tadi saya sudah sampaikan. Jadi Bapak Ibu, tindakan konkret yang sudah dilakukan di SD Negeri Olas seperti apa Bapak Ibu? Siapa bisa? Tindakan konkret yang sudah dilakukan di SD Negeri Olas, kira-kira apa Bapak Ibu? Tindakan konkret yang kita sudah lakukan. Oke, Pak Dula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terkait dengan tindakan konkret yang telah kita lakukan sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah kita rancang tadi. Itu banyak hal yang sudah kita lakukan. Contohnya terkait dengan sopan santun, bagaimana caranya kita arahkan peserta didik kita untuk bisa menghargai orang lain, yaitu dengan cara salam jika bertemu dengan orang lain. Kemudian berikutnya terkait dengan kebersihan lingkungan, kita juga sudah terapkan bagaimana siswa-siswa kita arahkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian berikutnya juga terkait dengan teknologi, bagaimana siswa kita arahkan untuk bisa belajar inovatif sesuai dengan perkembangan. Kemudian terakhir menurut saya, bagaimana siswa kita sudah arahkan untuk bisa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang cara kita arahkan untuk sholat berjamaah di masjid, bisa juga arahkan di TPQ untuk bisa belajar Al-Quran. Itu demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dula. Berikan aplaus untuk Pak Dula. Ya, menurut rekan kita tadi Pak Dula, tindakan konkret yang sudah dilakukan di sekolah kita ini, yaitu sekolah SD Negeri Olas, kita sudah lakukan. Antara lain kebersihan lingkungan kita sudah lakukan, tentang sopan santun kita sudah lakukan semua. Kemudian mengajak anak-anak kita sholat berjamaah sudah dilakukan. Jadi alhamdulillah syukur kita sudah lakukan semua. Oleh karena itu mungkin apa yang belum kita lakukan daripada visi misi yang kita susun bersama tadi, berarti kita harus lakukan semua Bapak Ibu ya. Kita harus lakukan. Itu pendapat dari rekan kita Pak Dula. Mungkin ada yang lain lagi. Oke, terima kasih. Iya, Ibu Adu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang sudah disampaikan tadi, contoh konkret yang kita lakukan di SD Negeri Olas ini, yang pertama kita telah menyusun KOSP. Itu adalah contoh konkret untuk mencapai cita-cita kita. Kemudian perangkat pembelajaran, mulai dari kalender, jadwal dan seterusnya, protap-proles, silabus dan RPP. Jadi tanpa itu, tanpa kurikulum, tanpa perangkat pembelajaran, mungkin kita masih bingung apa yang harus kita lakukan di kelas. Jadi mungkin contoh konkret yang sudah kita lakukan lain dari yang apa sudah disampaikan oleh Pak Dula tadi, mungkin KOSP, perangkat pembelajaran. Mungkin itu yang Oke, baik. Itu adalah contoh konkret yang telah disampaikan oleh rekan kita Ibu Adu. Teman-teman, mari kita berikan aplaus untuk rekan kita. Ya, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh rekan kita Ibu Adu Kaimudin, bahwa contoh konkret yang disampaikan kepada kita, salah satunya contoh adalah termasuk model-model pembelajaran itu, termasuk menyusun LPP, silabus, dan kemudian KOSP kita sudah susun bersama. Oleh karena itu kita tanpa pengacuan daripada KOSP yang kita susun itu, berarti kita akan jelasnya tidak tercapai cita-cita kita pada sekolah SD Negeri Olas. Mungkin ada yang lain juga? Ada Pak? Oke. Ya, Pak Haris. Pak Haris juga ada mau menyampaikan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya langsung saja Pak. Ya. Contoh konkret yang sudah kita lakukan di sekolah, seperti alhamdulillah sudah beberapa tahun ini kita guru-guru juga sudah masuk pada tepat waktunya sesuai dengan arahan Bapak Kepala Sekolah. Itu adalah contoh konkret. Kemudian contoh konkret berikutnya, anak-anak siswa kita juga kemarin mendapatkan nilai yang bagus-bagus, itu hasil daripada Bapak dan Ibu
guru, kemudian mereka berpakaian sopan rapi. Kemudian kita masih juga melaksanakan upacara bendera setiap hari sini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari rekan kita Pak Haris sudah menyampaikan contoh konkret. Tolong berikan aplaus kepada saudara kita Pak Haris. Ya, sudah disampaikan tadi contoh konkret. Yang berikutnya dari saudara kita Pak Haris, yaitu sudah banyak kita lakukan. Sekalipun apa yang kita susun ini berarti sudah banyak yang kita berbuat. Tinggal kita lihat apa yang masih kurang yang kita belum lakukan. Itu saja. Pada intinya katoran sudah disiplin waktu, sudah melaksanakan upacara bendera seperti Pak Haris tadi kita sudah lakukan semua. Ya. Jadi mudah-mudahan tinggal kita lihat saja. Kira-kira tinggal apa yang kita belum lakukan di apa yang kita susun tadi, yaitu visi-misi kita itu harus kita lakukan di tahun pelajaran berikutnya, ya Bapak Ibu. Ya, yang paling terpenting adalah kebersamaan kita Bapak Ibu, karena memang kita punya pekerjaan ini adalah merupakan salah satu ibadah. Oleh karena itu yang paling terpenting adalah kebersamaan kita. Itu yang mungkin itu saja Bapak Ibu, ya. Kita lanjut ya. Ada? Nah, kita lanjut ya. Oh, Ibu Lasmi juga ada mau sampaikan? Ya, tadi kan ada pertanyaan yang berbeda. Hah? Yang pertama tadi kan contoh konkret yang sudah di. Ya. Oke, Ibu Lasmi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan Bapak Ibu sudah menjawab pertanyaan sebelumnya. Tadi ada pertanyaan sebelumnya kan tentang contoh konkret yang telah dilaksanakan di SD Gerwalas. Nah, ini saya mau tambahkan tentang itu pertanyaan, menurut Bapak Ibu contoh tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah. Nah, untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah, tadi saya lihat visi misi sekolah kita di poin kelima itu tentang pengembangan kompetensi peserta didik dalam menguasai teknologi informasi. Di sini kan tujuannya adalah bagaimana cara membuat peserta didik agar siap menghadapi perkembangan zaman atau tantangan teknologi. Nah, itu salah satu visi misinya. Nah, untuk mencapai tujuan dan visi misi itu, otomatis kita harus bagaimana untuk mengajarkan siswa agar visi misi itu dia tercapai. Siswa dapat mengetahui teknologi, mempersiapkan diri menghadapi sekarang. Kalau harus bisa main internet, kemudian kalau kelas 5 ada asesmen juga harus browsing internet. Nah, berarti untuk mencapai itu kita harus mengajarkan siswa dasar-dasarnya dulu. Contohnya bagaimana caranya untuk menghidupkan komputer, mematikan komputer, atau bagaimana cara mengoperasikan komputer. Paling kecilnya itu kita bisa ajarkan, setidaknya harus berarti ada komputer atau HP yang bisa kita ajarkan kepada siswa untuk bagaimana kalau ada tugas dia bisa browsing di internet atau bagaimana cara cari. Nah, berarti harus disediakan komputer, HP, internet, supaya kita bisa mengajarkan kepada siswa untuk memenuhi poin kelima itu. Nah, itu saya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Lasmi Slamet atas masukannya. Berikan aplaus untuk ya teman kita tadi masukannya, yaitu yang mungkin kita yang belum memang sudah pernah lakukan tapi belum maksimal ya di poin 5 ini, yaitu mengembangkan, yaitu divisi poin 5, mengembangkan kompetensi peserta didik dalam menguasai teknologi informasi. Jadi tadi salah satu kita perlu perhatikan juga, karena bagaimana kalau kita mau mengikuti perkembangan zaman, kalau kita tidak akan menyiapkan ini, antara lain mungkin salah satunya bisa menghidupkan laptop dan bisa mematikan laptop, mungkin seperti itu ya Nona. Nah, dia bisa melaksanakan. Oleh karena itu ya insya Allah ini, karena tadi saya sudah sampaikan yang paling pertama itu adalah kebersamaan, dan kita saling mengingatkan semua. Nah, apa yang kita perlu lakukan sampaikan. Karena itu kita bagaimana caranya supaya kita menipu kita punya
visi ini, visi misi yang kita susun bersama ini. Ya, oleh karena itu kita saling mengingatkan, karena kita ini punya daya ingat terbatas karena kita manusia biasa. Oleh karena itu saya sebagai pimpinan lembaga juga tidak apa-apa kalau Bapak Ibu juga akan sampaikan bahwa masih kurang apa. Nah, tolong sampaikan saja, jangan tangguh-tangguh. Demi katong punya kemajuan pada lembaga ini, ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada juga yang lain? Ada, oke. Makasih ya. Ini Ibu Pia akan menyampaikan ke kita semua. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang saya sampaikan adalah langkah-langkah program yang dapat dilakukan di sekolah kita yang sekarang kita sudah lakukan. Itu ada 5. Yang pertama yaitu kerja bakti membersihkan ruangan kelas dan piket menjaga keamanan sekolah dan menjenguk teman kelas yang sapi dan menghormati teman yang berbeda agama dan keyakinan dan membantu teman yang kesulitan. Yang sudah disampaikan tadi Pak Dula bahwa kalau waktu jam agama mereka harus praktek sholat atau dibawa ke masjid. Dan kita sudah melakukan apa yang kita lakukan dalam kongres sekolah, kita sudah lakukan sampai sekarang ini. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah masukan pagi dari rekan kita Ibu Sapia. Berikan aplaus kepada Ibu. Ya, saya kira tadi itu yang telah beliau sampaikan tadi itu sudah disampaikan oleh Pak Dula juga ya. Artinya lebih menguatkan kita supaya kita lebih ingat lagi apa yang kita lakukan dan apa yang kita belum lakukan. Ya, Bapak Ibu, saya kira tentang apa contoh tindak konkret apa yang kita bisa lakukan, yang kita lakukan itu sudah selesai ya. Ya, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut refleksi, Bapak Ibu. Ini apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak presentasi visi misi. Apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak presentasi visi misi? Bapak Ibu, siapa? Kita sudah melakukan dan sudah mempresentasikan visi misi kita. Menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak presentasi visi misi? Ada? Oke. Ya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa setelah saya menyimak presentasi dari visi misi yang telah disampaikan, saya melihat masih, kalau boleh ya, saya mau ada saran. Ini terkait dengan tercapainya visi misi yang akan kita jalani. Itu saya rasa semua ini terkait dengan keberhasilan ini. Menurut saya itu di dalamnya harus berbaur dengan masyarakat. Yang tadi saya simak dari visi misi yang kita dapat, yang kita lihat tadi, kayaknya sepertinya saya lihat tidak ada misi kita untuk berkolaborasi dengan masyarakat atau stakeholder yang ada pada dusun ini atau pada kampung ini, supaya bagaimana kita bisa memberikan saling mengisi dalam mencapai tujuan dari visi misi yang kita peroleh tadi. Alangkah baiknya menurut saya bagaimana kita harus mensupport masyarakat, sosialisasi kita terhadap masyarakat supaya bisa memahami misi atau visi dan misi yang kita sudah buat ini. Jadi masyarakat atau stakeholder itu paling berperan penting dalam masa ini, seperti yang tadi untuk
teknologi. Semungkinkan kita mau beli HP untuk anak-anak, kita mau beli laptop untuk anak-anak. Jadi tanpa orang tua atau tanpa masyarakat, otomatis visi misi kita berjalan pincang. Iya. Jadi menurut saya keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam visi misi kita ini begitu penting. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada Ibu Ketua semuanya. Ya, tadi pendapat yang sangat baik sekali dari Ibu. Ya, oleh karena itu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penggunaan ICT menurut Ibu tadi seperti itu. Oleh karena itu kita mau melangkah di hal yang tersebut untuk menjemput secara pembelajaran yang tadi yang kata pembelajaran IT tadi, yaitu kita menjemput perkembangan zaman ini. Ya, harus terkait dengan itu kita harus sosialisasi dengan masyarakat, berikan pemahaman kepada orang tua siswa antara lain, baru kita jalankan. Tapi secara sekarang untuk mengenal dan lain sebagainya mereka sudah kenal, mungkin belum dilakukan semaksimal mungkin, yaitu secara pembelajaran IT. Jadi oleh karena itu mari Bapak Ibu kita akan secara perlahan-lahan, dan memang untuk mensosialisasikan itu adalah hal yang paling penting supaya jangan ada kesalahpahaman antara warga sekolah dengan masyarakat. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Mungkin ada juga yang tambahannya dan lain. Oke. Pak Abdullah, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terkait dengan apa yang saya peroleh dari presentasi visi misi yang telah kita simak bersama. Yang saya peroleh itu adalah gambaran terkait dengan apa yang akan kita lakukan, gambaran apa yang akan kita capai dalam proses pendidikan di SD 12. Kemudian terkait dengan sosialisasi ke masyarakat itu yang kita susun kemarin itu melibatkan komite, itu perwakilan dari masyarakat. Kemudian yang berikutnya terkait dengan sosialisasi secara umum pada orang tua itu nanti akan disampaikan pada awal tahun ajaran baru, yaitu semester 1 2024-2025. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada Pak Dula. Ya, Pak Haris, ada perlu tambahan? Ada tambahan. Oke, makasih. Ya, Pak Haris. Oke, terima kasih atas kesempatan. Setelah saya menyimak apa yang visi dan misi, artinya apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak presentasi visi dan misi. Ternyata setelah saya menyimak presentasi visi, saya sadar bahwa ternyata kita ini mempunyai tujuan. Nah, kita mempunyai tujuan bersama. Kemudian tujuan ini kita tidak bisa melakukan sendiri-sendiri. Ternyata dia mengibaratkan sebagai mata rantai yang saling menyambung. Artinya kita sama-sama kerjasama dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan hasil visi dan misi kita ke depan. Artinya dia butuh kebersamaan bersama, langkah bersama, kemudian duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada saudara Pak Haris. Iya, Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu, kita menyusun visi dan misi ini adalah bukan cuma hanya kita rekan dewan guru saja atau pegawai di satuan pendidikan. Kita melibatkan komite, ya, ketua komite. Ketua komite itu sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh rekan kita Padula, itu adalah perwakilan dari masyarakat. Kita punya visi dan misi ini Bapak Ibu, saya kira baru satu minggu kita menyusun bersama. Dengan adanya kegiatan PMM ini Bapak Ibu, kita warga sekolah tidak tahu, mungkin bukan cuma hanya di SD Negeri Olah saja, kita tahu habis papan itu visi misi, kita tidak disampaikan, kepala sekolah tidak presentasikan kepada
rekan Dewan Guru akhirnya tahu bahwa visi itu, misi itu sebenarnya apa. Dengan adanya kegiatan hari ini presentasi visi dan misi, bahwa kita keluarga sekolah sudah tahu bahwa tujuan kita apa. Visi dan misi ini kesimpulannya Bapak Ibu untuk mencapai tujuan. Visi dan misi kita itu akan terbilang untuk mencapai tujuan. Nah, kalau dari visi misi itu kita sudah mencapai tujuan, semua poin daripada tujuan visi misi itu kita sudah capai, maka kita berhasil melaksanakan. Oleh karena itu, dia butuh kebersamaan seperti yang disampaikan oleh Pak Haris tadi lagi, butuhkan kebersamaan. Ya, kalau kita tidak kerjasama yang baik, mana bisa kita menempuh tujuan yang baik? Ya Bapak Ibu ya, kita harus perlu kebersamaan dalam pekerjaan apapun. Kalau kita cuma hanya sendiri, kita ini kan manusia biasa Bapak Ibu. Ada juga yang kurang, ada juga yang lebih. Oleh karena itu kita rajin-rajin sharing, saling mengisi di mana kekurangan kita, di mana kelebihan teman, supaya dia akan sharing juga kepada temannya, supaya kita saling mengisi, kita mencapai kita punya tujuan. Saya kira Bapak Ibu dengan adanya kegiatan PMM ini, itu banyak akan menimbulkan satu pemikiran para orang semua, bahwa kalau tidak ada kegiatan ini, kita tidak cuma hanya yang penting sudah paparkan visi dan misi. Apa? Selama ini kan kita tidak pernah laksanakan seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi dengan adanya ini Bapak Ibu, kita kerja harus terbayang apa visi misi kita yang kita mau lakukan di sekolah. Nah, lihat pada intinya adalah tujuan apa yang kita mau capai. Kita kembali kepada visi misi. Kita lakukan dan lain sebagainya, apakah ada atau tidak di kita punya misi. Kita lakukan sesuai dengan kita punya misi, pasti insya Allah akan tercapai dengan kita punya tujuan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Yang kita melakukan proses belajar mengajar, acuannya di apa? Di modul ajar atau RPP. Kalau kita tidak akan keluar dari RPP, kita mau menjelaskan proses pembelajaran dalam kelas dengan jelasnya Bapak Ibu, apa yang kita tujukan itu, maksud dan tujuan kita pasti akan tercapai. Karena kita tidak keluar dari level yang apa yang kita susunkan, yaitu dari modul ajar. Sama juga dengan visi misi. Visi misi ini harus kita perhatikan semua dari warga sekolah, supaya kita jangan keluar daripada tujuan kita, supaya tujuan kita akan tercapai. Mungkin demikian Bapak Ibu. Tidak ada lagi tuh Bapak Ibu. Kalau tidak ada masukan Bapak Ibu, berarti mungkin presentasi kita pada hari ini saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu dengan adanya visi dan misi, karena memang saya berada di lembaga ini, bahkan juga sudah beberapa sekolah yang saya lalui, tidak ada yang presentasi tentang visi dan misi. Adalah ini merupakan suatu pelajaran untuk kita semua. Kira-kira Bapak Ibu, sepanjang Bapak Ibu tugas di lembaga-lembaga yang Bapak Ibu pernah tugas, mungkin juga di pertama-tama yang saya utamakan di SD Negeri Olas, Bapak Ibu, kita baru pertama kali untuk presentasi kita punya visi misi, supaya kita tahu tentang visi misi kita lakukan seperti apa. Jadi dengan adanya presentasi pada hari ini adalah merupakan salah satu tugas PMM kita untuk kepala sekolah, pada presentasi kepala sekolah pada hari ini. Ini saya tanyakan buat Bapak Ibu semua, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Ya, Ibu Andu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Menurut saya merasa senang. Saya merasa senang kalau mengikuti kegiatan ini. Di sini saya tahu bahwa apa itu visi misi dan tujuan sekolah. Oleh karena itu, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan pada sekolah ini, pada kita sebagai guru dan peserta didik.
Kemudian kita apa yang telah disusun bersama tentang visi misi dan tujuan di SD Negeri Olas ini sebagian kita telah lakukan. Jadi saya merasa senang karena kita sudah tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Abdul Khairuddin sudah menyampaikan tentang kegiatan apa yang kita lakukan ini tentang perasaannya. Oke, siapa lagi yang bisa tambah? Pak Dula, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan perasaan yang saya rasakan setelah mengikuti kegiatan presentasi ini, maka sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Iwan tadi, bahwa merasa senang, merasa lega, karena kita bisa tahu gambaran atau tujuan apa yang perlu kita lakukan dalam kegiatan kita di sekolah untuk mewujudkan apa yang telah kita bahas, apa yang telah kita rancang pada visi dan misi. Ya, menurut saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada Ibu Ayu dan Ibu Dula. Siapa lagi mau tambahkan sebelum saya masuk pada kesimpulan? Ya, silakan Pak Haris. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terus terang saja Pak, setelah saya mengikuti, sebelum saya mengikuti proses yang namanya visi dan misi tadi, di diri saya ini saya belum tahu sebenarnya saya akan mau kemana. Tapi setelah saya mengikuti presentasi visi dan misi, saya sudah tahu bahwa ternyata saya punya tujuan untuk mengarah ke sana. Nah, ibaratkan satu kapal saya contohkan tadi, ternyata saya sudah punya kemudi untuk saya mengarah satu tujuan ke sana. Kiranya demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada Pak Haris. Ya, kita lanjut dengan Ibu. Ya, terima kasih. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Yang pastinya saya tersenang dan berterima kasih karena telah membuat kegiatan penyampaian visi misi ini secara terbuka atau diketahui secara bersama-sama. Jadi dengan adanya kegiatan penyampaian visi misi ini, Katong sudah punya gambaran dan tujuan. Ternyata Katong harus buat ini untuk mencapai ini. Contohnya saja, saya ingin menjadi guru. Berarti saya harus sekolah, saya harus belajar, saya harus kuliah, dan lain-lain untuk menjadi seorang guru. Sekarang tugas kita adalah SD Negeri Olas punya cita-cita atau visi misi. Nah, untuk mencapai cita-citanya SD Negeri Olas itu, Katong punya gambaran. Oh, ternyata Katong Dewan Guru dan seluruh peserta didik ini ternyata harus melakukan ini untuk mencapai cita-cita sekolah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Lasmi. Berikan aplaus kepada Ibu Lasmi. Sudah menyampaikan. Masih ada lagi yang lain, Bapak Ibu, sebelum saya masuk pada kesimpulan? Tidak ada lagi? Oke. Ya, berarti Bapak Ibu sekarang dia kembali kepada kita punya pribadi warga sekolah ya. Jadi Bapak Ibu, berarti sekarang ibaratkan kapal kita kapal itu sudah ada punya haluan yang tetap ya Bapak Ibu ya, yaitu yang kemarin-kemarin arahnya tidak menuju ke arah yang sebenarnya. Insya Allah dengan tahun ajaran baru, tahun pelajaran 2024-2020 agar memperbaiki kita punya kinerja ya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, intinya dari semua Bapak Ibu, visi misi ini dan tujuan sekolah itu kan kita susun bersama. Pada intinya kita kerja itu harus punya acuan di sini, ya Bapak Ibu ya. Acuan dari sini. Acuan yang apa di sini terbilang di visi misi ini, yaitu untuk menempuh tujuan. Jadi yaitu tidak ribet yang kita mau menempuh tujuan itu Bapak Ibu. Kita lihat saja.
Apa tujuan-tujuan apa yang kita mau tuju? Inilah Bapak Ibu. 6 poin ini yang kita harus Bapak Ibu yang kita tempuh dari visi misi kita. Seperti itu. Sama saja dengan modul Bapak Ibu, sama saja dengan RPP. Kan punya tujuan. Ada tujuan nggak saja modul itu Bapak Ibu? Ada. Jadi semua itu kita mau melaksanakan model pembelajaran seperti apa Bapak Ibu, tapi dengan jelasnya tetap kita terarah kepada tujuan. Seperti itu Bapak Ibu toh. Bapak Ibu bila mau membuat model pembelajaran, model-model apa saja yang untuk menyenangkan anak-anak, yang untuk mendorong anak-anak berkreatif dan lain sebagainya, Bapak Ibu dengan satu tujuan, yaitu untuk menempuh tujuan yang apa Bapak Ibu susun di modul Bapak Ibu. Nah, sama halnya juga dengan visi misi kita. Visi misi kita ini kita harus perhatikan Bapak Ibu. Ini 6 poin tujuan ini kita harus tempuh Bapak Ibu. Ya, mungkin yang sekarang yang belum kita lakukan sepenuhnya Bapak Ibu di poin 6 ya Bapak Ibu ya. Di poin 6 ini terbentuknya peserta didik yang siap dengan teknologi dan nilai-nilai iptek serta budaya dalam era globalisasi. Ini memang Bapak Ibu kita lakukan baru seberapa ya Bapak Ibu ya, karena keterbatasan Bapak Ibu. Tapi insya Allah kita usahakan bagaimana caranya supaya kita bisa akan menempuh secara perlahan-lahan supaya dengan intinya anak-anak didik kita bisa memahami dengan adanya pembelajaran di era globalisasi ini. Begitu Bapak Ibu ya. Ya, kalau terwujudnya peserta didik yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan dalam proses pembelajaran ini, saya kira dalam sehari-hari itu dari tahun-tahun yang lalu itu kita sudah lakukan ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan kita sudah lakukan. Ya, tinggal kita tingkatkan apa yang kita sudah lakukan, tinggal kita tingkatkan dan kembangkan supaya lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terwujudnya perilaku sopan santun, peduli dan saling menghargai antar warga sekolah kita sudah lakukan semua di SD Negeri Olas. Kemudian yang keempat, terciptanya budaya gemar membaca, hidup bersih dan cinta lingkungan bagi warga sekolah. Kalau gemar membaca, kita sudah siapkan, kita sudah membawa anak-anak di perpus untuk membaca Bapak Ibu dong. Hidup bersih kita sudah lakukan di SD Negeri Olas, dan cinta lingkungan bagi warga sekolah kita sudah lakukan. Yang kelima, terbentuknya peserta didik yang berkompeten, berkarakter dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kita sudah lakukan ini Bapak Ibu. Tinggal sekarang Bapak Ibu yang kita di tujuan ini yang kita perlu perhatikan sekarang. Itu kita perhatikan, nanti kita kembangkan di tahun pelajaran 2024-2025 insya Allah ya Bapak Ibu ya. Yang paling terpenting, yang penting kita Allah berikan kesehatan untuk kita semua, baik kita, baik keluarga kita, supaya kita akan menjalankan kita punya tugas yang mulia ini dan kita bisa mencerdaskan anak bangsa berguna bagi orang tua dan negara. Itu yang saya harapkan semua. Mungkin presentasi visi dan misi oleh kepala sekolah pada hari ini mungkin sampai di situ, dan saya akhiri alhamdulillahirabbil alamin kita sudah lakukan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.